Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Crash. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai pada tahun 2023, di mana Min So-hee mendatangi sebuah dealer mobil bersama dengan Oh Hyun-kyung. Seorang pria eksentrik menunjukkan kepada mereka sebuah mobil Benz DLA. Pria itu dengan terburu-buru meminta mereka untuk membayar deposit dulu, baru boleh mencoba mobil itu. Setelah melakukan pembayaran deposit, So-hee mencoba menyalakan Benz DLA-nya. Tapi bahkan mobil itu nggak bisa di-starter. Si pria dealer mobil memulai aksinya dengan mencoba menawarkan mobil lain untuk mereka. Tapi So-hee langsung bergegas untuk membuka kap mobil Benz itu. Ternyata kabel injeksi di mobil itu sengaja dicabut. Pria dealer langsung gelagapan karena aksi penipuannya telah terbongkar telak oleh So-hee dan Hyun-kyung. Gigit jari deh lu ya. Kemudian dua orang pria entah dari mana menghampiri mereka. Yang satu bernama Jung Chae-man dan yang satu lagi bernama Woo Dong-gi. Akhirnya, So-hee, Hyun-kyung, Chae-man, dan Dong-gi mendatangi sebuah kantor. So-hee menanyakan keberadaan Jo Sok-tae. Ternyata mereka berempat itu dari tim TCI, yang adalah tim investigasi kejahatan lalu lintas sahabat nonton. Mendengar itu, Jo Sok-tae langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berempat. Tapi ternyata, So-hee jago silat dong. So-hee berhasil meruntuhkan para anak buah Jo Sok-tae sendirian. Dan di tengah-tengah perkelahian itu, So-hee juga memukul Cha Yeon-ho, si pemeran utama kita, sampai pingsan sahabat nonton. Jo Sok-tae dan antek-anteknya pun akhirnya ditangkap. Oh iya, termasuk juga Cha Yeon-ho. Saat So-hee menginterogasi Yeon-ho, akhirnya So-hee tahu kalau Yeon-ho nggak termasuk di dalam penipuan jualan mobil itu. Yeon-ho ternyata adalah seorang penyidik asuransi yang kebetulan ada di lokasi yang sama. Bersamaan dengan itu, Yeon-ho melaporkan berkas kasus pembunuhan berantai. So-hee meminta Yeon-ho melaporkannya kepada divisi kriminal. Tapi Yeon-ho bilang, pembunuhan berantai ini menggunakan mobil. Mendengar itu, So-hee memutuskan untuk memeriksa berkas itu nanti, dan akan mengontak Yeon-ho kemudian. Saat tim TCI makan malam, seorang ketua polisi dari divisi lain yang bernama So Byung-gil menyuruh tim TCI untuk bergeser ke meja yang lebih kecil. Dan Kapten TCI si Kapten Jung langsung mengalah untuk pindah ke meja yang lebih kecil. Dari percakapan tim TCI, mereka sepertinya tim buangan gitu sahabat nonton. Pada saat yang sama, So-hee ditelepon ayahnya yang mengabarkan kalau nenek Bong-sun udah meninggal. So-hee bergegas ke rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir. Ayah So-hee menjelaskan kalau nenek Bong-sun meninggal karena kecelakaan mobil saat sang nenek mengumpulkan koran bekas. Pelakunya pun ternyata seseorang yang tidak mampu, dan bahkan menyesali perbuatannya. Di rumah duka itu, So-hee melihat Yeon-ho yang juga datang melayat. So-hee langsung menanyai alasan keberadaan Yeon-ho di rumah duka itu. Yeon-ho balik tanya, loh, kamu nggak baca berkas yang tadi aku berikan? Aku udah berikan berkas itu ke 4 kantor polisi, tapi nggak ada yang peduli. Langsunglah So-hee membaca semua berkas yang Yeon-ho berikan, dan mulai meneliti berkas-berkas itu. Kelas balik memperlihatkan bagaimana nenek Bong-sun meninggal karena ditabrak oleh sebuah mobil merah. Pengemudi itu bernama Jung Ho-kyu. Keesokan harinya, So-hee menjelaskan tentang Jung Ho-kyu kepada timnya, di mana Jung Ho-kyu nggak punya pekerjaan tetap, tapi bisa membeli 5 asuransi pengemudi. Jung Ho-kyu sudah menabrak nenek Bong-sun dan ketiga orang lainnya dalam 1,5 tahun ini. 3 orang tewas dan 1 terluka serius. Semua korban adalah nenek tua tanpa anggota keluarga terdekat. Jung Ho-kyu menyelesaikan kasus tabrakan ini dengan damai pada 3 kasus. Pengadilan juga memutuskan itu kecelakaan, dan Jung Ho-kyu mendapatkan hukuman percobaan. Uang ganti rugi yang harus Jung Ho-kyu bayarkan ke keluarga korban berkisar 3 hingga 5 juta won. Tapi Jung Ho-kyu sendiri mendapatkan 120 juta won dari asuransi. Mendengar penjelasan So-hee, Kapten Jung membagi tugas untuk tim. Dirinya dan So-hee akan mendatangi para keluarga korban. Hyun-kyung akan memeriksa kendaraan Jung Ho-kyu, dan Dong-gi memeriksa CCTV sekitar kecelakaan itu terjadi. Saat So-hee dan Kapten Jung hendak mendatangi keluarga korban, mereka bertemu dengan Yeon-ho, yang juga sedang menyelidiki kasus Jung Ho-kyu. Saat mereka bersama-sama menanyai keluarga korban juga merasa sama seperti keluarga korban lainnya. Yaitu Jung Ho-kyu nggak sengaja lah intinya gitu nabrak keluarga mereka. Dan ya udah nasib aja keluarga mereka meninggal. Kapten Jung dan So-hee lalu menemui Jung Ho-kyu dan menanyai perihal kejadian kecelakaan itu. Jung Ho-kyu tentu membuat-buat berbagai alasan. Bahkan Jung Ho-kyu menyalahkan dirinya sendiri dan merasa hampir gila karena dia sudah membuat 4 kali kecelakaan dalam 2 tahun ini.
Terus air mata buayanya mengalir deras. Ya ampun. Selesai bertemu dengan Jung Ho Kyu, Kapten Jung dan Sohee berdiskusi kalau mungkin aja korban-korban Jung Ho Kyu juga merupakan beban bagi keluarganya. Jadi ya, keluarga korban kayak nggak nuntut gimana gitu ke si Jung Ho Kyu. Saat di kantor polisi, Dong-gi melaporkan kalau nggak ada CCTV dan dashboard yang merekam kejadian tabrakan-tabrakan itu. Sedangkan Hyun Kyung melaporkan kalau semua mobil bekas yang dipakai Jung Ho Kyu untuk menabrak korbannya udah dihancurin semuanya. Kalau memang murni kecelakaan, masa iya sampai segininya ya kan? Sohee bergegas ke lokasi TKP nenek Bongsun dan mensimulasikan kecelakaan itu. Tapi dia hampir aja menabrak Yunho, yang juga sedang menyelidiki TKP. Yunho mulai menghitung jarak dan kecepatan mobil yang menginterpretasi kalau Jung Ho Kyu memang sengaja menabrak nenek Bongsun. Tapi bagaimanapun, mereka tidak memiliki bukti apapun. Yunho menebak kalau Jung Ho Kyu akan membeli mobil bekas lagi dalam waktu dekat. Yunho juga memberikan sebuah USB kepada Sohee dan pergi. Sohee langsung meminta timnya untuk mencari riwayat di mana Jung Ho Kyu membeli mobil-mobil bekasnya itu. Dan Sohee menyerahkan USB yang tadi diberikan Yunho. USB itu berisi rekaman telepon antara Jung Ho Kyu dengan customer service perusahaan asuransi. Dalam rekaman suara itu, Jung Ho Kyu berniat membeli asuransi yang memberikannya manfaat jika ada kecelakaan. Jelas ini bukti secara nggak langsung. Sohee juga menemukan riwayat Jung Ho Kyu membeli mobil-mobil bekasnya. Dan pemilik dealer itu ternyata adalah si Jok Song Tae, yang kemarin itu Sohee dan timnya tangkap. Jo Song Tae menceritakan kalau 2 tahun yang lalu, Jung Ho Kyu mulai mencari mobil bekas yang paling jelek untuk dibelinya. Lalu 1,5 tahun lalu juga Jung Ho Kyu beli lagi. Gak sampai di sana, Jo Song Tae juga ingat kalau Jung Ho Kyu pernah berkata, mobil ini akan menafkahiku. Saat dalam perjalanan pulang, Sohee dijemput oleh ayahnya, yang adalah seorang supir taksi. Ayahnya menceritakan bagaimana Jin Yong yang adalah cucu dari nenek Bongsung udah berdamai dengan Jung Ho Kyu dan menerima ganti rugi sebesar 3,5 juta won atas kecelakaan neneknya itu. Mendengar itu, Sohee tentu sangat putus asa. Keesokan harinya, kita tahu kalau dari kecelakaan nenek Bongsun, Jung Ho Kyu menerima 50 juta won dan memberikan ganti rugi sebesar 3,5 juta won kepada cucu nenek Bongsun. Mendengar itu, Sohee ingin menjebak Jung Ho Kyu dengan memasang kamera dan pelacak. Karena pasti dalam waktu dekat ini, Jung Ho Kyu akan membeli mobil bekas lagi. Tapi Kapten Jung menentang hal ini, karena ini adalah hal yang ilegal. Karena mereka itu kan polisi, nggak mungkin dong ngelakuin hal semacam ini. Tapi Sohee bilang, kalau gitu bakalan ada nenek tua lagi yang meninggal. Dan pengadilan akan kembali melepaskan Jung Ho Kyu karena tidak ada bukti. Akhirnya, Kapten Jung pun setuju nih sahabat nonton. Jadi tim akan membebaskan Jo Song Tae agar nantinya dia bisa bertransaksi dengan Jung Ho Kyu. Tepat di saat itu, Jung Ho Kyu menelepon Jo Song Tae dan mereka janjian untuk ketemuan. Saat Jung Ho Kyu selesai tes drive sebuah mobil di dealer milik Jo Song Tae mengajak Jung Ho Kyu untuk minum kopi. Sedangkan tim polisi bergegas meletakkan kamera, pelacak, dan semua yang dibutuhkan untuk membuktikan Jung Ho Kyu bersalah. Sedangkan di kantor asuransi, Yunho dimarahi oleh rekannya karena Yunho menyelidiki kasus Jung Ho Kyu. Rekannya marah karena dia yang bertanggung jawab mencairkan 50 juta won untuk Jung Ho Kyu. Rekan Yunho sepertinya mendapatkan jatah dari 50 juta won yang dibayarkan asuransi kepada Jung Ho Kyu. Tim TCI sepertinya menemukan target baru Jung Ho Kyu. Dia adalah seorang nenek bernama Yung Sung Ja, berusia 81 tahun, dan tanpa keluarga juga. Jung Ho Kyu udah menguntit nenek Yun selama 8 kali dalam seminggu ini. Sohee meminta Dong-gi untuk mengikuti Jung Ho Kyu, sedangkan Hyun Kyung mengikuti si nenek Yun. Saat malam hari, Jung Ho Kyu mengingat bagaimana Sohee dan Kapten Jung mendatanginya, dan mulai mencari di internet mengenai TCI. Saat itu, Jung Ho Kyu melihat antek-antek Jo Song Tae sudah ditangkap, dan segera mengetahui kalau dirinya sedang dijebak. Keesokan harinya, Sohee dan Dong-gi membututi mobil Jung Ho Kyu. Tapi Sohee merasa aneh dan segera menghentikan mobil itu. Ternyata pengemudinya bukan Jung Ho Kyu. Pengemudinya mengatakan kalau dia baru aja membeli mobil itu tanpa pengantara tadi. Sohee langsung menghubungi Hyun Kyung, meminta Hyun Kyung dan Kapten Jung memperhatikan nenek Yun, karena Jung Ho Kyu udah menghilang. Sedangkan di tempat lain, Jo Song Tae mendatangi sebuah tempat parkir. Di sana Jung Ho Kyu hendak menabrak Jo Song Tae, tapi Yunho menghalangi dengan sepedanya, yang membuat Yunho tertabrak mobil Jung Ho Kyu. Jung Ho Kyu tentu kaget dan jadi panik sehingga dia menabrak mobil lain. Jung Ho Kyu mendatangi Yunho dan mengetahui kalau Yunho adalah penyidik asuransi yang telah melaporkan Jung Ho Kyu.
Yunho menjelaskan kalau perusahaan asuransinya menganggap tabrakan nenek Bongsung sebagai kecelakaan yang disengaja dan akan mengontak ketiga asuransi lainnya untuk menyelidiki ulang kasus Jung Ho Kyu. Mendengar itu, marahlah si Jung Ho Kyu. Tiba-tiba Sohee muncul dan langsung menendang Jung Ho Kyu. Mereka pun terlibat perkelahian dan Sohee tentu lebih unggul dong. Sohee kemudian menginterogasi Jung Ho Kyu karena hendak menabrak Jo Seok Tae dan juga menabrak para nenek-nenek itu. Tapi Jung Ho Kyu tentu aja menyangkal semua tuduhan itu. Bahkan Jung Ho Kyu menantang Sohee dengan mengatakan kalau pihak kepolisian melakukan hal yang ilegal dengan menaruh penyadap dan pelacak di mobil Jung Ho Kyu. Waduh, susah bener dah ini. Sekarang, tim polisi kebingungan bagaimana cara membuktikan kalau Jung Ho Kyu bersalah dalam 48 jam. Karena kalau nggak, Jung Ho Kyu harus dibebaskan karena kekurangan bukti. Keesokan harinya, Sohee dan Hyun Kyung menemui pembeli mobil Jung Ho Kyu. Pria itu mengatakan kalau kemarin Jung Ho Kyu meminjam ponselnya. Tapi sayangnya, riwayat panggilan telepon Jung Ho Kyu sudah dihapus oleh Jung Ho Kyu sendiri kemarin. Kapten Jung langsung dipanggil menghadap kepada kepala kepolisian karena menaruh penyadap dan pelacak di mobil Jung Ho Kyu. Tentu Kapten Jung ditegur habis-habisan oleh kepala polisi. Sohee, Hyun Kyung, dan Dong-gi tetap menyelidiki pergerakan Jung Ho Kyu selama beberapa hari kemarin dan menemukan kalau Jung Ho Kyu berada di SPBU selama 9 menitan. Yang normalnya, kalau ke SPBU itu hanya membutuhkan 3 menitan aja. Wah, enak banget ya, di Korea cepat sekali. Hyun Kyung jadi berpikir kalau Jung Ho Kyu ke SPBU untuk tujuan yang berbeda. Sohee dan Hyun Kyung langsung bergegas ke SPBU itu dan menanyakan tentang Jung Ho Kyu ke kasirnya. Dan terungkap kalau Jung Ho Kyu juga meminjam ponsel si kasir dengan alasan ponselnya mati. Riwayat teleponnya juga udah dihapus oleh Jung Ho Kyu. Wah, siapa sih yang dia telepon ya? Tim TCI lalu mulai mendengarkan lagi rekaman suara Jung Ho Kyu yang diberikan oleh Yunho dan menyadari kalau sepertinya Jung Ho Kyu mendiskusikan tentang penipuan asuransi ini bersama dengan orang lain, alias ada komplotannya gitu sahabat nonton. Saat yang sama, Yunho menelepon Sohee dan melaporkan kalau direktur perusahaannya mengabaikan penipuan asuransi Jung Ho Kyu. Sohee juga memberitahu kalau sepertinya Jung Ho Kyu punya komplotan. Dan tim TCI sedang melacak nomor telepon komplotan Jung Ho Kyu. Mungkin aja itu Direktur Yunho. Nama Direktur Yunho adalah Park Hyun Jung. Yunho juga mengirimkan nomor ponsel Park Hyun Jung kepada Sohee. Sedangkan di tempat lain, Yunho menemui salah satu anggota korban yang ibunya meninggal karena ditabrak oleh Jung Ho Kyu. Pria itu bernama Song Jiman. Yunho menanyakan, apakah sebelumnya Jiman mengenal Jung Ho Kyu? Karena menurut penyelidikan Yunho, Jiman dan Jung Ho Kyu pernah bertemu pada tahun 2021 sebagai pelaku dan korban kecelakaan mobil. Tapi Jiman terus menyangkal telah mengenal Jung Ho Kyu sebelum Jung Ho Kyu menabrak ibu Jiman. Tapi Yunho langsung menuduh Jiman telah membunuh ibunya dan mendapatkan asuransi jiwa dari kematian ibunya itu. Yunho juga menambahkan kalau Jiman pasti mengenal Direktur Park yang adalah Direktur Yunho. Dan mereka bertiga telah merencanakan penipuan asuransi ini. Saat Yunho mencoba untuk melaporkan temuan itu kepada polisi, Jiman langsung membanting ponsel Yunho. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya ketahuan juga ya. Di kantor polisi, Dong-gi menemukan kalau Jung Ho Kyu teleponan sama Song Jiman. Dan tim mengetahui kalau itu adalah anak dari korban ketiga. Langsung bergegaslah tim TCI ke lokasi Song Jiman. Kembali ke Yunho, Jiman sepertinya mulai tersudutkan karena udah ketahuan. Jiman cerita kalau dia tuh ingin membuka usaha, tapi nggak punya uang, dan cuma cara inilah yang bisa dilakukannya. Tapi kalau dia langsung membunuh ibunya, nanti orang-orang akan mencurigainya. Jadi dia bunuh juga 3 orang lainnya untuk mengalihkan perhatian. Yunho masih dengan tenang bilang, ya udah, sekarang kan udah ketahuan ya, jadi kamu harus balikin semua kompensasi yang sudah kamu terima. Buset, dan gak ada takutnya ya si Yunho ini. Tapi ya, Jiman nggak mau dong balikin duitnya. Jiman langsung menghujani Yunho dengan cairan yang mudah terbakar dan berkata kalau dirinya udah beli asuransi untuk tokonya itu kalau kebakaran dengan kompensasi sebesar 200 juta won. Saat sedang mencari korek untuk membakar tempat itu, Yunho segera menyerang Jiman. Tapi Jiman berhasil mengalahkan Yunho dan mulai menyalakan korek apinya. Saat Jiman melemparkan korek itu, Yunho lari dan malahan Jiman yang terbakar dong. Jiman yang terbakar langsung melompat ke jendela kaca bertepatan dengan kedatangan tim TCI. Sohee dan timnya langsung memadamkan api, dan Yunho pun diobati. Saat hendak membawa Yunho ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, Yunho menyerahkan pulpen rekaman
dan berkata kalau dia akan mengirimkan surat pernyataannya lewat email kepada tim TCI. Dan setelah itu, Yunho pergi meninggalkan tempat itu. Di rumah sakit, Jiman terus-menerus bilang kalau dirinya nggak bersalah. Tapi Sohee memutar rekaman yang diberikan oleh Yunho kemarin malam. Nah kan udah nggak bisa berkutik ya sekarang. Sampai jumpa di pengadilan. Sedangkan di kantor polisi, Sohee menekan Jung Ho Kyu agar mengaku. Awalnya, Jung Ho Kyu tetap menyangkal. Tapi setelah Sohee menyebut nama Song Jiman dan menceritakan semua kejadiannya, pertahanan Jung Ho Kyu pun runtuh. Nggak sampai di sana, Direktur Yunho pun ditangkap. Paling seneng ngelihat orang jahat kena batunya deh ya. Setelah itu, Yunho mendatangi kolumbarium Lee Hyun Soo. Ayah Hyun Soo mendatangi Yunho dan berkata, kalau sudah 10 tahun berlalu, Ayah Hyun Soo meminta agar Yunho nggak perlu lagi mendatangi kolumbarium Hyun Soo. Mungkin Hyun Soo ini dulu entah pacar atau istri Yunho kali ya. Yunho juga mengatakan kalau dirinya akan berganti profesi sama seperti profesi Ayah Hyun Soo dulu. Wah, memang gampang ya ganti-ganti pekerjaan gitu. Setahun kemudian berlalu sahabat nonton. Kita melihat tim TCI mendatangi restoran tempat Jin Yong bekerja dan menyapanya. Jin Yong ini cucu dari nenek Bongsun sahabat nonton. Saat Sohee dan timnya hendak makan, Sohee melihat Yunho juga sedang duduk dan makan di restoran itu dan menyapanya. Yunho bercerita kalau dirinya dipecat karena mengadukan direkturnya. Sohee bertanya kenapa Yunho ada di restoran itu. Yunho berkata kalau dia akan menemui seseorang, dan seseorang itu ternyata adalah Kapten Jung sahabat nonton. Kapten Jung juga langsung memperkenalkan Yunho sebagai anggota baru tim TCI, Letnan Yunho. Yunho masuk ke tim TCI lewat jalur perekrutan khusus. Yunho juga lulusan Universitas KAIST dengan gelar matematika. Yunho adalah insinyur transportasi bersertifikat juga penyelidik kebakaran dan ledakan. Wih, mantap kali kombo ini ya. Keesokan harinya, di depan kantor polisi terjadi kecelakaan antara mobil kepala polisi dengan sepeda Yunho. Yunho mengatakan kalau itu adalah kesalahan kepala polisi dan berinisiatif untuk menelepon perusahaan asuransi. Dan benar seperti dugaan Yunho, tanggungan kepala polisi adalah 8,5 dan Yunho 1,5. Saat sedang patroli malam, ada laporan kecelakaan yang masuk ke radio tim TCI. Yunho langsung menanggapi laporan itu. Kecelakaan yang mereka datangi adalah kecelakaan sedan hitam yang menabrak dinding di dalam terowongan sahabat nonton. Saat Sohee mencoba untuk berbicara dengan pengemudi itu malah berkata kalau dirinya melihat hantu. Sohee jelas menganggap pengemudi itu mengendari mobil dalam keadaan mabuk. Yunho langsung menyelidiki daerah sekitar dan seperti mencurigai tanaman gitu. Di kantor polisi kepala mengetahui info kalau Yunho adalah anak dari kandidat calon komisaris jenderal kepolisian. Langsunglah mereka mencari akal gimana deh caranya untuk baik-baikin si Yunho. Beneran dong, malam harinya, kepala polisi mengajak seluruh tim TCI untuk makan bersama. Di sana, kepala polisi memuji tim TCI dan mengakui kesalahannya yang menabrak sepeda Yunho. Ya, jilat terus sampai licin, Pak. Dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, Sohee, Yunho, dan Donggi berada dalam satu mobil. Saat mereka melewati terowongan yang menyebabkan kecelakaan sedan hitam kemarin itu, mereka seperti melihat hantu yang membuat mobil mereka menabrak tong sampah gitu. Apakah yang putih-putih itu beneran hantu? Kembali ke kilas balik pertemuan Ayah Hyun Soo dengan Yunho. Saat Yunho pergi, Kapten Jung juga menemui Ayah Hyun Soo. Ayah Hyun Soo meminta Kapten Jung untuk mempertimbangkan Yunho masuk ke dalam timnya tanpa adanya KKN. Kapten Jung menanyakan buat apa Yunho masuk ke kepolisian. Ayah Hyun Soo menjawab, ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Oh, ternyata begini toh kejadiannya kenapa Kapten Jung menerima Yunho. Nonton drama ini jadi membuat teman nonton kamu lebih hati-hati saat berkendara di jalan. Sahabat nonton juga ya, selalu hati-hati saat berkendara. Saksikan kelanjutannya minggu depan. Sampai jumpa.